Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Kita akan simak terlebih dahulu agenda ekonomi hari ini Jumat 12 Mei 2023 dari Asia. Di Malaysia ada data mengenai PDB Malaysia secara year on year triwulan 1. Kemudian ada data mengenai transaksi berjalan Malaysia di triwulan 1. Kemudian ada data soal penanaman modal asing atau FDI di China. Dari Hong Kong ada PDB-nya secara year on year di triwulan 1 dan juga di India ada data mengenai IHK India secara year on year di bulan April. Dari Amerika Serikat ada pidato anggota FOMC Bowman, kemudian dari Eropa ada data mengenai neraca perdagangan Inggris di bulan Maret. Agenda emiten yang bisa kita simak pemirsa seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. SMIL menggelar IPO hari ini, kemudian ada Budi, TBLA akan menggelar RUPS, UNTR, BJTM, kemudian BTPN akan melakukan pembayaran dividen. Sementara hal serupa juga dilakukan oleh NISP, BTPS, dan TMAS. Sementara KLBF akan menggelar ex dividen tunai, hal yang sama juga digelar oleh NICL. Dan berikutnya adalah data mengenai penutupan ataupun pergerakan IHSG di perdagangan kemarin. Pemirsa, IHSG melanjutkan pelemahan di hari Kamis, turun 0,82% ke level 6.755. Sektor industri dasar di posisi terlemah, turun 2,06%. Sedangkan sektor konsumer primer terkuat, menguat 0,92%. Pembukaan bursa Asia di pagi hari ini nampaknya Nikkei menjadi salah satu-satunya di bursa utama Asia yang mengalami penguatan di pembukaan pagi hari ini, menguat 0,38%, sementara STI Singapura, kemudian Kospi Korea, dan juga Hang Seng kompak dibuka melemah pagi hari ini dengan pelemahan masing-masing 0,44%, 0,43%, dan 0,09%. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita di pagi hari ini di Market Buzz sudah tersambung melalui video conference ada Pak Hans Kue, beliau adalah pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak? Kabar baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Hans, tentu saja kita bicara mengenai implikasi dari possibility terjadinya default ataupun gagal bayar di Amerika Serikat, walaupun kemudian Joe Biden sendiri memang mengharapkan dari Partai Republik untuk memberikan approval terkait dengan kenaikan batas atas utang dari Amerika Serikat begitu ya. Tapi nampaknya sih mereka akan sepakat pada akhirnya gitu, karena nggak mau Amerika akan gagal bayar, karena Biden juga sampaikan kalau sampai gagal bayar citra Amerika ini akan rusak begitu ya. Nah, bicara soal implikasinya mungkin kemarin sudah tercermin di penutupan IHSG begitu. Sudah terjadi pelemahan. Nah, analisis dari Anda seperti apa Pak Hans? Ya, memang kali ini memang sebenarnya Biden udah ketemu ya dengan Republik ya, Demokrat udah ketemu di Republik di Amerika. Masalahnya adalah politisi dari Republik itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pemotongan anggaran. Salam gitu ya. sejahtera untuk kita semua. Mereka menaikkan gitu ya plafon anggaran terhadap Amerika supaya menghindari mereka gagal bayar. Nah, ini yang nampaknya belum disepakati ya, karena Amerika ini baru saja keluar lah istilahnya dari krisis pandemi COVID-19, kemudian kita tahu bahwa mereka dibayang-bayangi oleh krisis perbankan di sana. Pemerintah butuh cukup banyak anggaran ya untuk membuat ekonomi itu tidak jatuh ke jurang resesi gitu. Jadi tentu pemotongan anggaran itu sesuatu yang cukup merugikan bagi pemerintahan Biden sehingga dia belum bisa menyepakati tadi. Kalau kita lihat pemerintah Amerika dulu pernah beberapa kali ya, waktu itu plafon mereka juga mentok gitu ya utang, kemudian terpaksa mereka di set down gitu ya ekonominya gitu. Tapi kali ini ancamannya adalah gagal bayar. Nah, pertanyaannya adalah sekarang apakah US Treasury itu benar-benar safe haven aset gitu ya, ketika beberapa kali kita sudah melihat bahwa US government bond itu tidak menjadi safe haven gitu. Nah, kalau seandainya Amerika sampai gagal bayar, tentu akan ada implikasi bahwa orang sudah tidak percaya lagi bahwa US sebagai safe haven dan mereka akan mengalihkan pada instrumen aset yang lain gitu. Dan ini akan sangat merugikan dominasi US dollar sendiri di pasar. Ini yang gitu. Jadi, dimaksudkan Biden akan merusak citra Amerika di mata internasional begitu ya Pak Hans?
Iya, betul. Hmm. Jadi kita kalau dulu kan kalau setiap kali ada krisis segala macam, orang kembali ke Amerika beli US government bond karena ini yang dianggap safe haven gitu. Nah, implikasinya apa? Setiap kali Amerika market agungan ya karena terjadi selalu terjadi pelemahan pada mata uang kita gitu. Nah, sekarang ini akan berubah gitu dan dunia sekarang udah menangkap itu ya. Jadi kita lihat ada BRICS di sana gitu ya, mereka mulai sepakat meninggalkan US dollar dan banyak negara akan meninggalkan US dollar. Jadi citra US dollar akan jelek gitu ya. Dan ini akan sangat merugikan ekonomi Amerika dalam periode yang cukup panjang posisinya. Oke, jika kemudian kita, apa namanya, coba analisis lah ya, terkait dengan narasi, gagal bayar ataupun default dengan narasi dedolarisasi, sejauh mana ini kemudian menguatkan, apa, kekhawatiran ataupun menambah, concern lah pelaku pasar modal global khususnya di Indonesia, Pak Hans? Iya, kalau di pasar global gitu ya, tentu Amerika khususnya mereka sangat khawatir gitu ya. Jadi kalau US Treasury sampai gagal bayar, kita sekarang lihat waktu pandemi COVID-19 terjadi gitu ya, neraca Fed itu 3,8 triliun US dollar. Selesai COVID-19, neraca Fed jadi 8,9 triliun US dollar. Itu ada suntikan 5 triliun US dollar gitu ya, yang masuk ke sistem perekonomian. Nah, bank-bank yang terima uang banyak tadi, sebagian besar dibeliin US Treasury gitu. Nah, ketika bunga Fed naik aja ya dari 0%, 0,25% ke 5,25%, itu udah 4 bank kolaps di Amerika gitu. Karena mereka megang US Treasury, mengalami kerugian. Nah, kalau sekarang US Treasury mengalami gagal bayar, tentu ada implikasi pada sistem perbankan di Amerika gitu ya. Jadi kalau makin lama mereka mengalami gagal bayar, pasti itu akan sistemik pada sistem perbankan Amerika. Jadi tentu di Amerika, di Eropa mereka cukup ketar-ketir ya dalam kasus ini karena bank-bank Eropa dan Amerika mereka punya exposure yang cukup kuat di sana. Baik, Tapi oke. agak beda dengan Indonesia, kita agak jauh gitu ya, jadi bank kita nggak ada exposure ke sana gitu ya. Bahkan kami perkirakan kalau Amerika mengalami gagal bayar ini mungkin akan ada outflow dana dari Amerika bergerak Hmm. masuk ke emerging market ya, termasuk masuk ke Indonesia. Artinya ini akan ada blessing in disguise lah ya, kalaupun memang ada, kemungkinan terburuk terjadi, Amerika betul-betul alami gagal bayar begitu ya, ada keuntungan tersendiri ada di, pasar modal domestik. Baik, kita harus jeda sejenak Pak Hans, kita akan lanjutkan usai jeda berikut dan tetap bersama kami akan segera kembali.